Kan ini saya ukur. Nah, ini dari pohon dengan pohon, nah kurang lebih rata-rata lah as pohon seperti ini 70 cm. Nah, untuk tingginya, nah ini kita ukur lagi 30 cm untuk tingginya. Nah, untuk diameter lingkar, untuk diameternya, nah diameter itu berarti begini ya rekan-rekan, ukurnya kurang lebih 40 cm. Ini untuk diameter. Kalau diameter seperti ini ya 125. Nah, untuk lingkar kelilingnya 125. Selamat datang kembali rekan-rekan sahabat kedai bonsai dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam sukses selalu. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada progres pagi hari ini, nah ini saya juga akan memberikan edukasi, semoga bermanfaat, memberikan hasil pengalaman saya dalam grounding bahan bonsai Kimeng, terutama pada khususnya ini. Nah, pada progres pagi hari ini di depan saya ini, nah lahan grounding saya yang tidak begitu luas ya. Untuk yang Kimeng satu deret ini kemungkinan ini sekitar lebar itu hanya 1, 2, 3, 4, hanya 6 meter kurang. Nah, ya 6 meter lah lebarnya ke sana ya. Kalau kemarin saya hitung sih kurang lebih cuman 100 meter persegi kurang. Nah, ini kalau misalkan 5 meter ke sana itu enggak ada 20, ini ya kurang lebih kan hampir 100 meter lah persegi. Oke rekan-rekan, nah, sebelum nanti kita berikan berapa sih jarak antara pohon satu dengan satunya, ini berapa senti, berapa meter. Nah, sebelum ini saya jelaskan ya rekan-rekan, bahwa di dalam grounding ini kita juga harus tahu fungsinya. Nah, ini kenapa kok harus dibikin grounding dengan cara ditalang. Nah, ini bertujuan supaya media ini ketika kita siram ini tidak menyebar kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, pupuk yang ada di dalam media grounding, yang ada di dalam tanah, di dalam talang ini tidak menyebar kemana-mana juga, akan terfokus di dalam talang ini. Itu yang manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga yaitu bahwa ketika talang ini ya lumayan tinggi lah, minim kalau ini 30 cm, nah, mungkin rekan-rekan bisa bikin 20 cm segini. Nah, ketika musim kemarau panjang, mungkin kita hanya sempat menyiram seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali. Ini akan menjaga kelembapan. Nah, ini sehingga tanaman tetap subur. Itu 3 manfaat pokoknya. Manfaat keempatnya, ini seperti lahan saya ini kan kemarin di dalam video sebelumnya hujan sehari semalam itu banjir sampai segini, bahkan ya lebih. Nah, ini kalau tanaman itu posisinya di dasar, nah ini ketika banjir berhari-hari, nah ini tanaman ini ya walaupun fikus pada umumnya terutama Kimeng itu suka air, cuman kalau ini kebanjiran sampai seminggu ini akan bacek mati. Nah, ini akar akan membusuk. Nah, itu kan adalah salah satu beberapa manfaatnya. Kemudian manfaat yang kelima di dalam grounding ini yaitu ketika tanaman ini di grounding, ini los ke tanah.
ini akar-akar serabut. Nah, seperti yang di bawah ini kan akar dari kimeng ini akan bebas mencari nutrisi. Nah, mungkin yang kita sediakan di sini hanya medianya itu cuma tanah sehat, kemudian sekam itu juga ada nutrisinya, mungkin pupuk kandang sebagai komposnya, atau mungkin campurannya apa lagi. Nah, ini kan terbatas hanya di sini. Mungkin unsur-unsur hara yang lain tidak bisa kita berikan karena kita nggak tahu kebutuhan kimeng atau tanaman. Nah, kurang lebih manfaat itulah rekan-rekan sahabat Kedai Bonsai yang kita berikan pada tanaman yang kita grounding. Nah, ini manfaat seperti itu, nah, yang bisa kita berikan sehingga tanaman tampak subur. Nah, kalau rekan-rekan pernah melihat tanaman itu bonsai dalam pot, kemudian akarnya disulur keluar, nah ini sampai mutar. Nah, itu juga fungsinya sama. Ini fungsinya sama. Tapi kalau rekan-rekan memang lahannya bagus, jarang banjir, mungkin tidak perlu pakai ini, boleh, bagus. Atau mungkin dibikin gundukan, dibikin galengan, kemudian dikasih mulsa, nah itu juga tidak apa-apa. Ini tergantung selera. Ini saya ukur, ini dari pohon dengan pohon, nah kurang lebih rata-rata lah as pohon seperti ini 70 cm. Nah ini kemudian antara talang dengan talang, nah ini kurang lebih 1 meter. Ini 1 meter berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini lahan ini berarti 5 meter. Dan antara jarak talang dengan talang, nah ini juga kurang lebih 20 cm. Ini 22. Kemarin pada awal saya memulai, yang penting ini kaki saya bisa masuk ya rekan-rekan, ya walaupun agak sempit. Pada prinsipnya kaki saya ini bisa masuk. Nah ini kemudian kalau rekan-rekan punya lahan yang lebih luas ya enggak apa-apa. Ini dengan lahan seperti ini, nah, ini kalau saya garap itu seperti ini rekan-rekan. Nah, kalau saya garap seperti ini, ya memang capek ya kalau pas lagi pecah, lagi membetulkan akar-akar yang gerwel, yang membelit, yang tumpang tindih. Nah itu kadang kalau capek ya sambil duduk begini ya rekan-rekan. Dan karena ini sudah kuat, sambil buat pegangan pun bisa. Ini kurang lebih seperti itu. Untuk tingginya, nah ini kita ukur lagi 30 cm untuk tingginya. Nah untuk diameter lingkar, untuk diameternya, nah, diameter itu berarti begini ya rekan-rekan ukurnya, kurang lebih 40 cm. Ini untuk diameter. Kalau diameter seperti ini ya. Kalau lingkar itu berarti keliling. Keliling juga kita ukur. 125. Untuk lingkar kelilingnya 125. Jadi kalau saya beli palang yang seperti ini, saya cari yang lebarnya itu 90 cm. Nah itu nanti kita bagi 3. Kemudian setiap beli, nah saya juga nyicil rekan-rekan. Kalau saya jual bibit 10 ribuan, laku 10, berarti kan 100 ribu. Nah ini saya belikan, saya nyicil. Sekali beli 2,5 meter. Kalau 1 meternya kalau di sini ya paling mahal itu 20.000. Berarti kalau beli 2,5 meter 50.000 kurang lebih. Nah 50.000 itu 2,5 meter itu saya potong 2. Setiap potongan saya bikin 3. Berarti 50.000 itu berarti jadi
6. Nah ini 50.000 dibagi 6 berarti kurang lebih berapa itu? Kalau 10.000 nggak nyampe. Nah, inilah modal awal kita di dalam budidaya grounding kimeng. Nanti setelah jadi seperti ini, media yang kita berikan pertama ini ibaratnya ini seperti inilah. Ini 1/4 bisa kita isi tanah yang ada di sekitar sini. Kalau rekan-rekan bisa mencampurnya dengan sekam boleh, tidak apa-apa, fungsinya untuk biar gembur. Kemudian ini 1/4 berarti apa ini? 1/4 berikutnya saya isi pupuk kandang, full pupuk kandang. Kemudian 1/4 lagi ini saya isi media. Ini kemudian paling atas untuk penataan ini dengan juga media tanah. Jadi ketika bahan ini kita grounding tidak langsung menyentuh pupuk kandang ini, sehingga akar akan siap ketika saat bertemu dengan pupuk kandang. Ini kurang lebih hasilnya. Maka rekan-rekan sahabat kedai bonsai dimanapun Anda berada, ini yang bisa saya berikan real. Semoga bermanfaat, semoga selalu optimis di dalam budidaya. Nah ini terutama bahan bonsai kimeng. Nah ini kenapa kok saya bikin sempit-sempit seperti ini? Nah ini karena kimeng ini pertumbuhan ke atas, beda dengan laru ya rekan-rekan. Ini pertumbuhan ke atas seperti ini, sehingga ini enggak tabrakan. Nah ini rekan-rekan bisa diperhatikan, ini enggak tabrakan. Tapi nanti ketika sudah proses percabangan dan lain sebagainya harus kita tarik. Nah ini kan pasti akan nabrak. Nanti kita nyari tempat yang lain yang lebih lebar. Nah ini atau mungkin laku. Nah ini sebagian juga kita kurangi ya rekan-rekan. Kalau kita grounding 100 kita jual 50. Nah 50 ini ya untuk biaya operasional kita, untuk beli pupuk kandang, untuk beli talang. Nah ini untuk bekal sekolah anak-anak. Nah ini untuk jajan istri dan lain sebagainya. Nah ini untuk beli kopi, untuk menemani teman-teman ngumpul bareng. Nah ini juga manfaat dari kita grounding. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan dari petani bonsai yang bisa saya berikan untuk rekan-rekan sahabat bonsaiku dimanapun Anda berada. Rekan-rekan sahabat kedai bonsai, ini salah satu contoh untuk pemindahan. Nah, dari sebelah sana tadi saya pindahkan di sini. Ini jarak antara nah ini 150 cm. Nah ini dengan diameter atau lingkar itu lebih gede sedikit lah dari yang sana tadi. Kalau ini 1,5 meter lingkarnya, kalau yang sana tadi 1,4 meter. Fungsinya hampir sama, cuman karena ini dimensinya semakin besar, ada beberapa yang memang harus saya gedekan, saya besarkan seperti ini. Nah ya, walaupun saya itu juga lebih suka pohon-pohon small, mame. Nah ini juga, cuman kan kadang ada konsumen ini yang minta ukuran medium, bahkan minta ukuran large dan lain sebagainya. Ini tetap kita layani ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, kurang lebih seperti itu dulu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi rekan-rekan sahabat kedai bonsai dimanapun Anda berada. Salam budidaya, salam bonsai Nusantara. Terima kasih.